前にとって、わしもまた。 Episode dimulai dengan Hyakimaru dan Dororo yang sedang tertidur di dalam sebuah gua. Di tengah malam, Hyakimaru terbangun. Ia terlihat gelisah, seperti ada sesuatu yang memanggilnya. Dororo pun ikut terbangun dan bertanya apakah ia susah tidur lagi. Hyakimaru menjawab singkat, ia harus membunuh iblis. Tanpa banyak bicara, ia langsung pergi. Dororo tentu saja tidak tinggal diam dan langsung menyusul. Dororo teringat kejadian di dinding perbatasan dan berkata dengan tulus, "Apapun yang terjadi, aku akan selalu di sampingmu." Momen ini sederhana, tapi hangat banget. Keesokan harinya, mereka berjalan melewati ladang bunga. Dororo bertanya parah pada seorang pria. Pria itu bilang tinggal jalan sedikit lagi. Dororo lalu mengajak Hyakimaru istirahat di kolam air panas. Cerita berpindah ke Daigo. Ia menyadari bahwa negara Asakura mulai melemah. Sementara wilayahnya sendiri kembali diguyur hujan. Namun istrinya justru terlihat semakin sakit. Sementara itu, Tahomaru menyadari bahwa perjanjian dengan iblis belum sepenuhnya hancur, tapi sudah mulai retak. Lalu muncul seorang wanita misterius. Ia sedang mencari wajah untuk persembahan patung Buddha. Ia membawa seorang pria ke hadapan patung batu, lalu memotong wajahnya. Namun wajah itu tetap tidak cocok. Wanita itu marah karena tak satu pun wajah terasa benar. Kembali ke Dororo dan Hyakimaru. Mereka menemukan sebuah rumah kecil di tengah hutan. Dororo memutuskan mereka akan bermalam di sana. Ia pergi mencari kayu bakar dan mendengar suara air terjun. Ternyata, di sanalah patung Buddha tanpa wajah berada. Wanita misterius itu muncul dan memanggil Dororo. Dororo kaget setengah mati, tapi kemudian wanita itu memanggilnya dengan sebutan anak. Ia mengaku bernama Kakak dan mengatakan bahwa rumah itu miliknya. Mereka berbincang di dalam rumah. Dororo bertanya kenapa patung Buddha di bawah air terjun tidak punya wajah. Kakak bercerita tentang seorang pemahat yang terus mencari wajah paling sempurna untuk patung itu. Ia menghancurkan dan membuat ulang wajahnya berkali-kali sampai akhirnya meninggal tanpa pernah puas. Sejak saat itu, patung Buddha dibiarkan tanpa wajah. Saat makan malam, suasana terasa hangat. Kakak memperlakukan Dororo seperti anak sendiri. Hyakimaru tertidur kelelahan. Kakak menyelimutinya, dan Dororo teringat ibunya. Ia bertanya, bolehkah ia memanggil kakak dengan sebutan ibu? Kakak menjawab lembut, panggil saja sesukamu. Dororo merasa aman dan tertidur pulas. Namun kakak lalu mengungkap kebenaran. Ia sebenarnya adalah roh yang merasuki tubuh wanita itu. Roh dari pemahat patung Buddha yang mati dalam penyesalan. Ia bisa membaca pikiran, berubah wujud dan mengambil wajah siapa saja. Dororo tertidur sebelum mendengar semuanya. Namun mimpi buruk membuatnya terbangun. Ia menyadari Hyakimaru dan kakak menghilang. Dororo berlari ke air terjun. Ia melihat Hyakimaru diikat dan kakak mencoba menyerangnya. Dororo melawan meski tubuhnya lemah. Ia melindungi Hyakimaru sambil berkata, "Aku tidak akan meninggalkannya sendirian." Hyakimaru sadar, memotong ikatannya dan menyerang. Hyakimaru melihat banyak jiwa berwarna merah di dalam patung itu. Ternyata semua wajah yang dicuri menjadi korban iblis itu. Patung Buddha hidup dan menyerang Hyakimaru. Hyakimaru hampir wajahnya dipotong, tapi ia melompat ke sungai. Di bawah, ia melihat tumpukan. Oyamenasai, Hyakimaru. Kakak mencoba menghentikan Hyakimaru dengan berubah menjadi ibunya. Namun ia lupa satu hal, Hyakimaru buta. Dororo memegang kakak dan berteriak, "Apakah sebuah wajah hanya soal mata dan mulut? Apakah kau tidak peduli dengan penderitaan orang-orang yang kau rampas wajahnya?"
Ucapan Dororo menghancurkan hati kakak. Patung Buddha menyerang Hyakimaru, tapi mengenai kakak. Dia terjatuh dan terluka. Ia meminta Dororo tersenyum, memanggilnya anak yang baik. Lalu tubuhnya berubah menjadi debu. 仏様のように見える。 Keesokan pagi, Dororo dan Hyakimaru melanjutkan perjalanan. Dororo berkata, "Selama ini kau selalu melindungiku, lain kali giliranku." Hyakimaru menjawab singkat, "Aku baik-baik saja." Mereka akhirnya sampai di kolam air panas. Dororo mengaku bahwa ceritanya soal iblis di sana hanyalah bohong. Hyakimaru bilang, "Aku tahu." Tiba-tiba muncul biksu tua. Katanya ia sudah berada di sana sejak lama. Lalu datang keluarga lain bersama anak-anak mereka. Mereka mandi bersama dan ngobrol. Saat ditanya mereka mau kemana, Dororo terdiam. Ia sadar mereka belum menentukan tujuan. Saat Dororo berbalik badan, anak-anak tertawa melihat tulisan di punggung Dororo. Dororo kesal dan menyuruh mereka diam. Episode ini dibuka dengan kilas balik masa lalu Dororo. Saat itu, Dororo masih tertidur lelap. Sementara kedua orang tuanya sedang membicarakan uang hasil rampasan yang ayahnya ambil setelah mengalahkan seorang samurai. Uang itu disembunyikan dengan sangat rapi, bahkan dibuatkan peta rahasia. Supaya hartanya tidak mudah hilang, Ibu Dororo punya ide cerdas. Separuh peta digambar di punggungnya sendiri dan separuh lagi digambar di punggung Dororo. Strategi ini benar-benar level antisipasi masa depan, meskipun caranya agak ekstrim. Setelah itu, cerita kembali ke masa sekarang. Pendeta menjelaskan bahwa gambar peta di punggung Dororo akan terlihat ketika tubuhnya hangat. Dororo sendiri sama sekali tidak tahu soal itu. Pendeta menduga semua ini adalah warisan dari orang tua Dororo. Mendengar hal tersebut, Dororo teringat ibunya. Ia bercerita bahwa sebelum meninggal, ibunya sempat menunjukkan peta itu dan memintanya untuk mengingat dengan baik, karena itu adalah impian besar ayahnya. Impian yang bahkan mempertaruhkan nyawa mereka. Pendeta lalu berkata, jika suatu hari Hyakimaru berhasil mengalahkan semua iblis dan mendapatkan kembali tubuhnya, maka peta ini bisa digunakan untuk membantu banyak orang. Menurutnya, mengalahkan semua iblis saja tidak cukup untuk mengubah dunia. Tapi dengan harta itu, perubahan nyata bisa terjadi. Namun ada satu konsekuensi besar. Jika Hyakimaru mendapatkan tubuhnya sepenuhnya, negeri Daigo akan runtuh. Setelah percakapan itu, Dororo dan Hyakimaru melanjutkan perjalanan. Di jalan, Dororo bertanya, apa yang akan Hyakimaru lakukan setelah mendapatkan tubuhnya kembali? Jawabannya singkat dan dingin. Ia akan terus memburu para dewa iblis. Ketika Dororo bertanya lebih jauh tentang masa depan mereka, Hyakimaru memilih diam. Seperti biasa, komunikasi mereka itu sederhana tapi bikin hati ikut nyesek. Tak lama kemudian, Hyakimaru merasakan kehadiran makhluk aneh. Ia melihat sesosok iblis, tapi anehnya auranya tidak berwarna merah, tanda bahwa makhluk itu tidak sepenuhnya jahat. Iblis itu bahkan meminta Dororo untuk menggendongnya. Dororo jelas kewalahan, sampai hampir gepeng. Tapi Hyakimaru memilih tidak menyerang. Mereka lalu tiba di sebuah kuil yang sudah hangus bertakar. Di sekitar tempat itu, suasananya sangat tidak nyaman. Hyakimaru melihat minyak yang tumpah di tanah, tanda bahwa kebakaran itu kemungkinan besar bukan kecelakaan. Tak lama kemudian, muncul seorang pria bernama Sabame, penguasa desa setempat. Ia memperingatkan bahwa tempat itu berbahaya di malam hari karena ada iblis yang berliaran. Dororo merasa takut saat menatap matanya.
Sementara Hyakimaru melihat sedikit aura merah di jiwanya. Aneh, mencurigakan tapi belum tentu jahat. Sabame mengundang mereka ke rumahnya. 化け物じゃないんだよな。けど匂う。 Penduduk desa terlihat berterima kasih padanya karena merasa aman di bawah このお perlindungannya. かげでわしらも安泰ですじゃ。さあ遠慮なく通られい。 Di rumah Sabame, suasananya tampak meriah dengan banyak wanita bernyanyi dan menari. あんがた。おっさんいいやつだな。見ず知らずの。 Saat Dororo bertanya soal iblis di kuil terbakar, suasana langsung sunyi. Sabame menceritakan kisah kelam. Dulu di kuil itu tinggal seorang biarawati yang memperlakukan anak-anak yatim dengan sangat kejam. Mereka dipaksa bekerja, disiksa, bahkan dijual. Hingga suatu hari kuil itu tersambar petir dan terbakar, menewaskan semuanya. Namun Dororo dan Hyakimaru merasa ada yang janggal. Minyak di tanah membuat mereka yakin bahwa kebakaran itu disengaja. よかった。オイラたち食われなくって。おっ屋さんの敷に投おかげだ。入して休まれよ。女の霊は違う。だよな。 Malam hari saat mereka tidur, Dororo teringat ibunya dan meneteskan air mata. ってほんの一握りの人間だけだからね。どうして死んじゃったの？ Tiba-tiba iblis berbentuk ulat datang. 兄貴、起きて起きて。やばいってば。 Hyakimaru langsung bangun, memotong tangan iblis itu dan menusukkan pedangnya tanpa ragu. やった兄貴。 Namun muncul iblis berbentuk kupu-kupu yang membawa pergi iblis ulat itu sambil menebarkan serbuk misterius. Hyakimaru menyuruh Dororo segera membersihkan tubuhnya karena serbuk itu berbahaya. Di akhir episode, 庭の池、使っちまうか。 kita melihat iblis kupu-kupu itu berubah wujud menjadi seorang wanita dan berbicara dengan Sabame. Ia mengatakan bahwa salah satu anak itu kuat dan datang untuk mengambil kembali yang seharusnya menjadi miliknya. Namun Sabame dengan tegas berkata bahwa ia tidak akan membiarkan mereka. この地とこの地に生きる我が民。 Episode ini dimulai di pagi hari berikutnya. Dororo dan Hyakimaru terlihat sedang sarapan di rumah Lord Sabame. Sabame dengan ramah meminta mereka untuk tinggal beberapa hari lagi. Dororo tentu saja senang, namanya juga anak kecil. Ada tempat makan enak dan aman, siapa yang nolak? 他がどうだか知らぬが、ここはして行けるのも、すべて天の恵みと思う。 Setelah itu Dororo dan Hyakimaru duduk berbincang. Dororo mengatakan bahwa ia ingin menyelidiki kebenaran tentang kuil yang terbakar dan biarawati. Sementara itu, Hyakimaru memilih untuk mengawasi Sabame. Dororo sempat mengingatkan agar Hyakimaru tidak bertindak gegabah, karena mungkin saja Sabame juga sedang dimanfaatkan oleh pihak lain. Dororo kemudian berkeliling desa. Ia melihat desa itu tampak damai, penduduknya hidup rukun. ご苦労さん。一休みしてお湯でも上がれや。普通の村だよな。 Seorang anak kecil bahkan mengajaknya makan di rumah bersama neneknya. Dororo diberi kue, suasananya hangat dan ramah. Nenek itu memuji Sabame. Katanya berkat Sabame, desa ini bisa hidup dengan aman. Namun saat Dororo menanyakan soal kuil yang terbakar, suasana langsung berubah. Nenek itu segera pergi sambil membawa cucunya, dan warga sekitar hanya menatap Dororo dengan tatapan aneh. Fix, ini desa ramah tapi penuh rahasia. Sementara itu, Hyakimaru diam-diam mengikuti Sabame hingga ke sebuah bukit. Sabame sadar dirinya diikuti, tapi tetap tenang. 書が好きでな。 Ia mengatakan bahwa tempat itu adalah lokasi favoritnya untuk mengawasi seluruh desa.
Dari sini jelas, Sabame benar-benar merasa dirinya penjaga desa. あやつらもわしが守らねばならぬ民なのだ。 Di sisi lain, Dororo masuk ke sebuah rumah besar yang tampak kosong. Di dalamnya, ia menemukan banyak karung beras, よく溜め込んだよな。オイラの懐には大きすぎるや。 lalu sebuah ruang rahasia bawah tanah. Namun sebelum sempat melihat lebih jauh, Dororo didorong masuk ke ruangan gelap itu oleh warga desa. Mereka minta maaf, tapi berkata bahwa semua ini dilakukan demi menyelamatkan desa. おいおい、これって。 Kembali ke Sabame. Ia menceritakan masa lalu pada Hyakimaru. Dahulu desa ini diserang samurai dan monster hingga hampir hancur. Saat itulah iblis kupu-kupu datang dan menawarkan kesepakatan. Jika ia diizinkan tinggal, maka desa akan dilindungi. Sabame menerima tawaran itu. Iblis tersebut memakan para penyerang, desa selamat dan Sabame bahkan menganggap iblis itu sebagai istrinya. Sabame bertanya pada Hyakimaru, mengapa ia terus membunuh iblis? Baginya, iblis itu juga bagian dari desa yang harus dilindungi. Sementara itu, Dororo di ruang bawah tanah diserang iblis-iblis ulat. Ia berusaha kabur, tapi akhirnya terjatuh dan melihat tumpukan tulang manusia. Saat nyawanya hampir melayang, muncullah iblis hutan yang dulu pernah ia temui. Karena Dororo pernah bersikap baik padanya, iblis itu menolong Dororo. Dari kepala iblis tersebut muncul arwah anak-anak. Salah satu arwah menunjukkan kejadian masa lalu. Dororo melihat kebenaran pahit, Sabamelah yang membunuh biarawati, dan anak-anak yatim piatu dijadikan makanan untuk iblis kupu-kupu. Semua demi keselamatan desa.ようやくこの子らも目覚めた。貴様に。 Hyakimaru akhirnya bertarung melawan iblis kupu-kupu. Dengan amarah yang meledak, ia memotong sayap mereka satu persatu. Desa pun terbakar hebat akibat amukan para iblis. 兄貴、聞いとくれよ。で下に落とされて。そしたら、あの虫が襲ってきて、オイラは。 Dororo berhasil keluar dan menjatuhkan banyak tempat minyak, agar warga desa tidak lagi membakar siapapun di masa depan. Namun akibatnya persediaan makanan musim dingin habis terbakar, dan warga mulai saling menyalahkan. Menjelang malam, Hyakimaru pergi dengan perahu. Di tengah sungai, iblis kupu-kupu terakhir menyerangnya. Namun Hyakimaru membalas, membakar tubuh iblis itu hingga mati. Setelah itu, satu dewa iblis runtuh dan punggung Hyakimaru kembali. Dororo dan Hyakimaru meninggalkan desa yang kini hancur. Dororo merasa sedih melihat penderitaan penduduk desa dan bertanya apakah mereka telah melakukan kesalahan. Hyakimaru menjawab dingin bahwa itu bukan urusannya. Dororo menangis. Ia takut jika Hyakimaru terus seperti ini, suatu hari ia akan berubah menjadi iblis yang sebenarnya. Namun Hyakimaru tetap berjalan pergi. Saat Hyakimaru menoleh ke belakang, Dororo sudah tidak ada. Dororo berjalan sendiri sambil bergumam, kecewa karena Hyakimaru tidak pernah mendengarkannya. Dan di saat itulah, pasukan Daigo muncul. Dororo melihat prajurit yang menunjukkan setengah peta harta karun, dan berkata bahwa setengah sisanya ada pada Dororo. Di episode 16 kali ini, ceritanya langsung bikin tegang sejak awal. Dororo bertemu dengan Itachi, seorang pria licik yang ternyata sudah lama mengincar harta peninggalan ayah Dororo. Dengan wajah sok tenang, tapi niatnya penuh rencana, Itachi menunjukkan sebuah peta dan mengatakan bahwa setengah peta itu sebenarnya ada di tubuh Dororo sendiri. Dororo yang polos tentu saja kaget, tapi sebelum sempat kabur, pasukan Itachi langsung bertindak. Dororo diikat dan dibawa pergi begitu saja. Dororo masih sempat memperingatkan bahwa jika dia ditinggalkan, kakaknya akan mencarinya. Tapi ya namanya juga orang serakah, telinga langsung auto mode pesawat, tidak dengar apa-apa. Malam pun tiba.
Mereka beristirahat di hutan sambil menatap peta seperti orang nunggu diskonan besar. Dororo bertanya kapan mereka sampai, tapi Itachi hanya menyuruhnya tidur. Katanya besok banyak pekerjaan penting. Penting sih, tapi penting buat dompet dia sendiri. Disinilah Itachi mulai buka topeng. Dia bercerita bahwa dulu pernah bekerja bersama ayah Dororo. Dan dia sadar bahwa harta curian ayah Dororo jauh lebih berharga daripada upah samurai manapun. Sejak ayah Dororo meninggal, hanya Dororo dan ibunya yang tahu lokasi harta itu. 単なる思い違いかもって気にしねえことにしたのさ。じゃあなん Bahkan Itachi dengan santainya mengakui bahwa dia menggali makam ibu Dororo demi mencari petunjuk. Nah di sini, penonton biasanya langsung refleks bilang, ya ampun ini orang niatnya kebangetan. は手に入らねえ。 Keesokan paginya, mereka tiba di tepi sungai. Itachi menunjuk sebuah pulau dan mengatakan bahwa harta itu disembunyikan di sana. Dia menjanjikan Dororo uang melimpah, makanan enak, hidup nyaman. Untuk menyeberang, mereka butuh perahu. 馬だオイラじゃない笑うな 頭。 Di dekat situ ada desa yang sudah hancur. Sunyi, rusak, dan jelas bukan tempat liburan. Lalu muncullah seorang pria aneh dengan satu tangan putus. Dia menawarkan perahu dengan syarat dibayar. 構わねえ。kira Dororo langsung curiga, tapi Itachi lagi-lagi mengabaikannya. Pria itu membawa mereka ke perahu, tapi ternyata perahu itu ditarik oleh dua hiu besar. Iya, hiu. Bukan metafora, bukan perumpamaan. Hiu asli. Katanya itu hiu peliharaan. Dororo makin tidak nyaman dan makin yakin ini bukan jasa transportasi resmi. Pria itu akhirnya mengaku bahwa dia memberi makan hiu-hiu itu dengan manusia. Penduduk desa bukan dibunuh bajak laut, tapi dijadikan santapan. Bahkan tangan yang putus itu sengaja untuk makanan hiu. Fix, ini bukan orang biasa, ini paket lengkap. Itachi yang akhirnya sadar ditipu akan menyerang. Tapi pria itu bersiul, dan hiu-hiu pun mengamuk. Beberapa pasukan Itachi tewas dimakan. Suasana berubah kacau. Dari sini kita lihat bahwa keserakahan benar-benar punya harga mahal. てめえ！ サブラーマル見張り当たる。 Dororo mencoba menenangkan Itachi yang terluka. Dia menuangkan air ke luka gigitan hiu dan mengatakan bahwa rasa sakit berarti dia masih hidup. Kalimat sederhana tapi kena banget. Akhirnya Dororo menyusun rencana nekat. 一人で頑張ってきたんだ下を向くな顔を上げろ強さは親父そっくりじゃねえか。さあ、サメに食われるまでもねえ。俺が叩き切ってやる。 Dia mengikat tali ke tubuhnya dan melompat ke sungai sebagai umpan. 全に刀で刺すんだよそうすりゃ倒せるはずだ お、来たぞ。縄を Saat hiu mendekat, pasukan menariknya keluar dan hiu itu berhasil dibunuh bersama-sama. Mereka selamat tapi bahaya belum berakhir. やったぞ。 浮かれてる場合じゃねえ 貝代わりにしろ。岸まで死ぬ気でこぐぞ。 Pria gila itu kembali dengan hiu lain. Setelah melihat sungai penuh darah dan hiunya mati, dia mengamuk. Kali ini dia tidak lolos. やがったぜ。間抜けなサメ野郎がよ。海では世話になったがな。丘に上がればこっちのもんよ。 Dororo sempat mencegah kekerasan berlebihan, tapi Itachi sudah kehilangan terlalu banyak orang. Hatinya sudah dingin. Lalu Itachi kembali ke tujuan awal. Dia memaksa Dororo menunjukkan lokasi peta. Awalnya tidak terlihat apa-apa. やめろ Tapi ketika punggung Dororo terkena panas, perlahan peta rahasia muncul di kulitnya. Peta berhasil disalin dan Dororo diikat kembali. Saat mereka bersiap melanjutkan perjalanan menuju Pulau Harta, Dororo berkata dengan sedih bahwa uang itu bukan milik Itachi, melainkan milik ayahnya. Tapi kata-kata itu tidak lagi menyentuh hati yang sudah dikuasai keserakahan. Di akhir episode kita melihat si manusia hiu yang masih hidup bangkit lagi. Memanggil hiu terakhirnya, matanya berubah penuh amarah dan bersiap membalas dendam. Episode pun berakhir dengan ketegangan. もしそこのお方
片足での旅は確かなお。Di episode ini, ceritanya dibuka dengan suasana yang langsung kelam. Kita melihat sebuah medan perang yang sudah dipenuhi mayat. Beberapa orang sibuk menjarah perlengkapan tentara yang gugur. Di antara mereka ada Jukai, si pembuat anggota tubuh palsu. Lagi fokus menatap sebuah mayat, tiba-tiba muncul sesosok iblis besar mirip singa. Tanpa basa-basi, iblis itu mulai memakan manusia satu persatu, benar-benar model lapar akut. Anehnya, saat iblis itu mendekati Jukai, dia justru tidak menyerangnya. Entah kenapa, Jukai dilewati begitu saja. Bahkan si iblis malah beralih menyerang seorang pria tua. Tak lama kemudian, Hyakimaru muncul dan langsung menghabisi iblis tersebut. Jukai kaget melihat Hyakimaru, dan semua kenangan lama pun kembali. Dengan nada khawatir, Jukai mengatakan bahwa Hyakimaru kini sudah menjadi sangat berbahaya. Jukai membawa Hyakimaru ke tempat aman dan membersihkan darah dari tubuhnya. Di situ, Jukai menyadari bahwa kulit Hyakimaru sudah kembali, pendengarannya pulih, dan dia sudah bisa berbicara dengan jelas. Hyakimaru sempat bilang kakinya rusak saat bertarung dan ingin kaki baru. Tapi Jukai sengaja mengalihkan pembicaraan, pura-pura lapar dan memasakkan makanan. Ya, ini tipe orang yang kalau ditanya hal berat, langsung bilang makan dulu. Saat makan, lionting Hyakimaru jatuh. Jukai mengambilnya dan berkata akan mengganti talinya, karena itu satu-satunya petunjuk untuk menemukan keluarganya. Ketika Hyakimaru menyebut nama Daigo, Hyakimaru menjelaskan bahwa bagian tubuhnya diberikan pada iblis, dan Jukai terkejut mendengarnya. Sementara itu cerita berpindah ke ibu Hyakimaru yang akhirnya sadar dari pingsan. Tahomaru lawat, diberitahu bahwa ibunya sudah sadar, tapi dia malah berkata sedang sibuk. Di sisi lain, ibu Hyakimaru menceritakan penyesalannya. Dia mengira dengan mengorbankan diri pada dewa iblis, semuanya akan baik-baik saja. Namun ternyata tidak. Dia juga mengungkap bahwa satu iblis gagal mengambil bagian tubuh Hyakimaru karena Buddha melindunginya. Menurutnya, Hyakimaru akan segera merebut kembali tubuhnya dan itu pertanda kehancuran wilayah mereka semakin dekat. Kembali ke gua, Hyakimaru kembali meminta kaki palsu. Jukai menolak dengan tegas. Dia berkata bahwa jika Hyakimaru mendapatkan kaki baru, dia akan terus membunuh iblis, membuat desa Daigo hancur, dan Hyakimaru sendiri akan makin kehilangan sisi manusianya. Jukai bahkan menghancurkan kaki palsu itu dengan kapak sambil berkata bahwa dia gagal menyelamatkan Hyakimaru. Kalimat ini mengingatkan Hyakimaru pada kata-kata ibunya dulu. Tiba-tiba, gua runtuh dan mereka terjebak di dalam. Jukai menjelaskan bahwa sebenarnya di dalam gua ada cukup makanan dan udara. Lalu dia bertanya, kenapa Hyakimaru begitu ingin keluar? Hyakimaru menjawab jujur, dia ingin menjadi manusia, meski tubuh manusia itu lemah. Alasannya sederhana, tapi kuat. Karena itu tubuhnya, dan dia akan membunuh semua anak iblis untuk mengambil kembali apa yang direnggut darinya. Di waktu yang sama, Tahomaru dan pasukannya bertarung melawan iblis mirip tikus. Iblis itu terluka dan kabur. Salah satu pengikut Tahomaru menemukan bahwa iblis tersebut membunuh manusia demi melindungi anak-anaknya. Saat hendak membunuhnya, Tahomaru mencegah dan memilih membakar rumah itu agar anak-anak iblis tidak hidup menderita. Keputusan ini membuat pengikutnya ragu karena caranya terasa kejam, tapi Tahomaru tidak peduli dan terus melangkah maju.
Hyakimaru akhirnya berhasil keluar dari gua. Dia membantai mereka satu persatu tanpa ragu. Melihat ini, Jukai menyadari bahwa dulu dia tidak menyelamatkan seorang anak, tapi mungkin telah menyelamatkan calon iblis baru. Sebelum berpisah, Jukai memberikan kembali lionting Hyakimaru. Saat Hyakimaru memanggil Jukai dengan sebutan Mama, Jukai menangis bahagia meski pura-pura marah. Di momen yang mengharukan itu, Jukai diserang dari belakang oleh iblis singa. Dalam hatinya, Jukai berkata bahwa sekarang dia sudah benar-benar hidup di mata Hyakimaru, dan dia siap mati dengan tenang. Episode ditutup dengan Tahomaru yang mendapat perintah untuk membunuh Hyakimaru, sementara Hyakimaru sendiri melanjutkan perjalanan mencari Dororo. 2 saudara, 2 jalan, dan 1 takdir yang sebentar lagi akan bertabrakan. Menurut kalian, apakah Jukai benar menghentikan Hyakimaru demi menyelamatkan jiwanya? Atau justru Hyakimaru memang harus kehilangan segalanya demi menjadi manusia seutuhnya? Dan bagaimana pendapat kalian soal keputusan Tahomaru yang membakar rumah iblis beserta anak-anaknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena di episode ini tidak ada yang benar-benar sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah. そう一人だ Di episode 18 ini, ceritanya langsung dibuka dengan Hyakimaru terlihat datang menggunakan perahu menuju Dororo. Sementara itu, Itachi dan kelompoknya masih sibuk mencari uang peninggalan ayah Dororo. Mereka yakin harta itu masih tersembunyi di sekitar pegunungan. Nanda? Fokus kembali ke pria bertangan satu. Makhluk yang awalnya terlihat seperti hiu, tiba-tiba memakan makhluk lain, lalu berubah menjadi sosok iblis mengerikan. Tanpa menunggu lama, iblis itu diperintahkan untuk menyerang Dororo. Dororo terjebak. Makhluk itu menghancurkan pohon, membuat Dororo sempat bebas. Namun serangan kembali terjadi, dan Dororo mulai ketakutan. Di saat genting, Hyakimaru muncul. Ia menusukkan pedangnya langsung ke mulut iblis itu dan melemparkannya menjauh. Sampai akhirnya makhluk itu berhasil dikalahkan. Setelah keadaan sedikit tenang, Hyakimaru mendekati Dororo. Ia menempelkan kepalanya ke kepala Dororo. Dororo kaget dan bertanya apa yang sedang ia lakukan, serta bagaimana bisa menemukannya. Hyakimaru menjawab bahwa ia datang khusus untuk Dororo. Dororo pun bahagia dan langsung memeluknya. Sayangnya, rasa sakit di kaki Hyakimaru muncul. Ternyata, kakinya sudah kembali. Dororo bergumam bahwa Itachi sudah naik ke atas gunung. Tanpa ragu, mereka berdua langsung mengejar Itachi. Di puncak gunung, 2 orang anak buah Itachi masuk ke dalam gua, berharap menemukan harta karun. Namun ternyata gua itu sudah dipasangi jebakan. Sebuah bom meledak dan keduanya tewas seketika. Melihat kejadian itu, yang lain ketakutan. Bahkan ada yang disuruh pulang jika merasa tidak sanggup melanjutkan. Di waktu yang sama, Tahomaru dan pasukannya menerima informasi bahwa Hyakimaru berada di area tersebut bersama beberapa orang lain. Tanpa banyak bicara, mereka memutuskan untuk membunuh semuanya. Serangan dimulai. Banyak prajurit tumbang. Dororo dan Hyakimaru juga menjadi target serangan, membuat mereka terpisah di tengah kekacauan. Pria bertangan satu kembali berbicara pada makhluknya. Dia akan membalas dendam untuknya. Dororo dan Hyakimaru bersembunyi di semak-semak, lalu naik ke puncak gunung. Di sana, mereka melihat Itachi yang sudah menunggu. Itachi mengatakan bahwa harta ayah Dororo masih berada di gunung itu. Namun,
Dororo menegaskan bahwa sekarang bukan waktunya memikirkan harta. Yang terpenting adalah kabur dan menyelamatkan diri. Itachi menolak menyerahkan uang itu kepada pasukan Daigo. Tak lama kemudian, terjadi ledakan besar. Awalnya tidak ada yang paham, tapi ternyata itu bagian dari rencana Itachi. Pasukan mulai turun dari gunung, namun Tahomaru dan tentaranya menghadang mereka. Pertarungan besar pun tak terhindarkan. Hyakimaru harus melawan Tohomaru dan 2 prajurit kuat sekaligus. Dalam pertarungan itu, pedang Hyakimaru sampai patah. Situasi semakin genting. 殺す。貴様が生きているだけで Jikshu, どっか隠れられる場 Di 所 sisi lain, Itachi mencoba mencari harta karun. Namun pasukan musuh datang dan memanahnya. Dengan sisa tenaganya, Itachi melempar pedangnya dan berhasil menjatuhkan 1 prajurit. Namun setelah itu, ia terkena banyak serangan dan tubuhnya semakin melemah. Dororo hanya bisa bersembunyi dan menyaksikan semuanya. Pertarungan semakin brutal. Patung-patung besar runtuh dan jatuh dari gunung, menimpa para prajurit di bawahnya. Sementara itu, Tahomaru menyatakan bahwa Hyakimaru kini adalah musuhnya. Ia bahkan mengancam akan mematahkan tangan Hyakimaru yang satunya lagi. Dororo mendekati Itachi dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Itachi hanya meminta satu hal. Ia ingin melihat harta itu sekali saja sebelum mati. Saat Dororo hendak menunjukkannya, pria bertangan satu muncul di puncak gunung. Ia mengatakan bahwa satu pun dari mereka pantas hidup. Lalu ia melemparkan banyak bahan peledak. Ledakan besar terjadi, tanah longsor, batu-batu jatuh dari gunung. Pasukan Tahomaru terpaksa mundur. Hyakimaru memanjat pohon untuk menyelamatkan diri. Setelah semuanya mereda, Hyakimaru teringat Dororo dan segera mencarinya. Di sisi lain, salah satu rekan Tahomaru juga terluka parah. Dororo akhirnya di tempat harta itu berada bersama Itachi. Namun tak lama kemudian, Itachi meninggal dunia di dekat harta tersebut. Pasukan Tahomaru menundur menggunakan kapal mereka, sementara Dororo kembali bertemu Hyakimaru. Dororo berkata bahwa ia belum tahu cara menggunakan harta itu. Ia belum siap membawanya pergi. Ia hanya mengambil sedikit bagian untuk bekal di perjalanan. Ia juga mengatakan bahwa ia butuh waktu untuk memahami semua peninggalan orang tuanya. Dan dengan perasaan campur aduk antara kehilangan, janji dan luka yang belum sembuh, episode 18 pun berakhir. Menurut kalian, apakah keputusan Dororo hanya mengambil sedikit harta itu sudah tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku tunggu teorinya dari kalian semua.